Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tawa, kembali lagi nih bareng aku Nutfa di podcast Tawa Cerita Mahasiswa. Gimana nih kabar Sobat Tawa di rumah? Semoga kabarnya selalu baik dimanapun dan kapanpun berada ya. Kali ini aku lagi bareng mahasiswa UIN Raden Mas Said yang bakalan sharing-sharing tentang cerita selama kuliah di sini nih. Halo Kak Yahya. Halo Kak Nutfa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelumnya boleh nih perkenalan dulu biar teman-teman Sobat Tawa tahu. Oleh Sobat Tawa, perkenalkan nama aku Yahya Wulandari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam semester 4. Semester 4 nih. Aslinya dari mana Kak? Kalau aku asli dari Pemalang, Kak. Pemalang, UIN Raden Mas Said Solo, berarti anak rantau dong. Iya, jadi sekitar 7 jam lah naik bus dari. Tetap aja anak rantau Oh ya. iya, capeknya di kendaraan sih Kak. Gimana nih jadi anak rantau? Pertama kesannya ke Solo nih. Kesan ke Solonya itu ya pertama karena aku juga kuliah modal nekat nih Kak ya, nggak punya saudara di sini, nggak punya temen di sini, jadi hal pertama yang saya alami itu sangat luar biasa sekali, ibarat apa ya, burung lepas dari sanggarnya gitu dan nggak tahu mau kemana terbangnya gitu. Jadi bener-bener aku harus kesini, harus misalkan cari temen yang banyak biar tambah tahu nih daerah-daerah sini gitu. Wah, ternyata Mbak Ya ini anak rantau juga guys, dan katanya kayak burung dilepas dari sangkar. Terus dengar-dengar katanya Kak Yahya ini juga udah kuliah, berjualan, sama aktif di organisasi juga. Gimana sih bisa mengambil semua itu dalam waktu yang berbarengan gitu? Coba kita tanya apa keputusannya buat ngambil semua itu. Iya, sebenarnya kalau sibuk sih memang sibuk ya, apalagi pasti. semester 4 ini masih full SKS gitu, dan juga sering juga ambil matkul cutting. Dan karena emang dari zaman sekolah itu anak aktivis, jadi ingin lanjutin ikut aktivis lagi di kampus gitu biar nambah pengalaman ya, namanya juga anak rantau di sini nggak tahu apa-apa ya. Salah satu cara biar dapat pengalamannya lebih luas itu ya ikut organisasi itu menurutku Kak. Jadi aku juga kuliah, kemudian ikut organisasi, yang ketiganya juga jualan gitu, punya bisnis gitu. Jadi ya kenapa aku menjalani hari-hari itu gitu terus bisa ya berjalan. Kalau bisnis ya udah berjalan 1 tahun, kalau organisasi sudah dari awal masuk kampus ya, jadi maba itu aku udah menjadi aktivis kampus ya. Malah semester 2 alhamdulillah juga langsung diangkat sebagai inti organisasi di sebuah himpunan mahasiswa, kemudian juga ikut beberapa UKM gitu ya Kak. Ada UKM training public speaking yang namanya UKM TIMEX, ada UKM tentang penelitian jurnal buku itu namanya UKM Dinamika, kemudian juga ada himpunan mahasiswa, kemudian juga ada ya organisasi keagamaan juga. Jadi ya lumayan banyak, tapi alhamdulillah ya bisa mengatur waktu kapan untuk fokus kuliah, kapan untuk bertanggung jawab di organisasi, dan kapan untuk ya mencari sedikit pendapatan untuk membantu uang jajan dari orang tua biar lebih hemat gitu aja. Keren banget sih kalau dari ini pasti ada, bukan cerita mulusnya aja. Iya. Pasti ada lika-likunya. Tapi sebelum ke organisasi aku mau tahu jualan ini terinspirasi dari apa? Kalau aku jualannya terinspirasi karena aku nih kan dari ekonomi ya Kak, yang mana kampus itu banyaknya itu hanya teori. Kalau teori kemudian praktikum ya hanya menghitung sama ya. Namanya juga aku prodinya akuntansi, yang mana juga pegangannya ya kalkulator. Nah itu tuh kayak ngitung perusahaan-perusahaan, kan aku sering bayangin gimana sih aku bisa ngitung uang asli gitu. Makanya jadi aku kan dari SMK juga aku jurusannya akuntansi, kemudian aku lanjut di sini juga akuntansi lagi biar ya lanjutin gitu loh. Aku selama bertahun-tahun lamanya nggak pernah ngitung uang yang real gitu loh, real dari pendapatan aku sendiri, hanya hitung-hitung uang yang dari teori dan sebagainya. Jadi alasanku gimana sih aku
bisa belajar gak hanya teori di kampus doang, tapi aku bisa memanage uang di dunia nyata gitu. Langsung terjun, langsung Iya, praktek langsung Iya, di lapangan ya. betul sekali. Makanya aku coba deh, ya meskipun ada resikonya, banyak tantangannya, kemudian ya waktu istirahat juga berkurang ya Kak ya. Jadi ya belajar ngitung apa yang manage keuangan gitu. Kemudian juga belajar peduli kepada masyarakat sekitar, karena ya dengan kita tahu bahwa oh ternyata cari uang tuh susah gitu, kita juga belajar biar nggak boros, kita belajar biar bisa menghargai orang tua ya kayak kita juga kuliah di sini biayanya sangat luar biasa, juga perjuangan dari orang tua gitu kan. Keren banget sih. Tapi kalau misalkan untuk organisasi nih, apakah mau terus lanjut sampai nanti bukan selesai kuliah ya, menuju semester akhir, mahasiswa akhir nih, atau mau dilanjut terus? Kalau dari planningku, aku ikut organisasi itu mentok sampai semester 5 ya kayak. Jadi nanti aku semester 5 aku sebenarnya mau fokus sama kuliah sama bisnis aja. Untuk organisasi karena ya sudah ya bisa dibilang sudah dapat pengalamannya, sudah dapat ya mungkin bisa diaplikasikan ke masyarakat juga. Jadi kalau untuk organisasi mungkin saya stopkan nanti di akhir periode ini, mungkin di semester 5, kemudian nanti aku lanjut di pendidikan sama wirausaha aja gitu. Nah, dari kuliah, kerja, sama organisasi, apakah ada yang satu waktu bentrok gitu antara kuliah, kerja, organisasi, dan apa yang lebih prioritas gitu? Kan semuanya penting nih. Iya. Kalau itu sering terjadi. Kak. Jadi antara kuliah, organisasi sama jualan itu bentrok waktunya. Nah, gimana solusi yang saya ambil, yaitu saya kesini mau apa dulu? Kesini saya di sini mau kuliah. Tujuan utama yaitu kuliah, maka saya harus pilih kuliahnya terlebih dahulu. Prioritasin. Prioritas utamanya adalah kuliah terlebih dahulu. Kemudian mengenai misalkan bentroknya kalau berjualan sama organisasi gimana gitu. Nah, kalau itu aku lihat lebih urgensinya itu yang mana dulu. Kalau aku misalkan ada kegiatan, aku di bagian mungkin penanggung jawab ya, bisa menanggung jawab isi acaranya, maka aku tutup warungnya. Jadi aku kesana kegiatannya misalkan gini. Tapi kalau misalkan kegiatannya hanya rapat doang misalkan rapat dalam acara pembahasan ini yang mana juga bisa dirapatkan secara online, ya saya buka usaha Kak. Jadi aku meninggalkan yang kurang penting misalnya. Kalau beberapa situ ada juga biasanya jualan sambil rapat juga, karena malah temen ayo temen rapatnya di depan outletku aja gitu, mencari caranya. kadang bisa semuanya. Betul sekali. Kadang juga kalau online juga aku nyambi jualan, nyambi ngelayanin teman-teman gitu. Yang penting semuanya jalan, tapi enggak membuang salah satu gitu betul kan. sekali. Tapi ada nggak sih pengalaman yang menarik yang mungkin nggak bisa dilupain nih? Dari kuliah atau ya mungkin tadi salah satunya ya, tapi ada yang lain misalkan? Kalau pengalaman yang menarik di perkuliahan itu karena menurutku hal yang baru itu semuanya menarik sih Kak ya. Jadi aku tuh nggak tahu ini Surakarta itu apa. Pas dulu itu Surakarta itu apa. Dulu kan masih IAIN namanya di sini Kak. Jadi IAIN Surakarta itu letaknya di mana aku nggak tahu. Jadi aku tahu itu hanya cari di Google, kemudian aku daftar SPAN PTKIN. Aku jadi sering PTKIN Kak. Aku daftar SPAN PTKIN. Aduh. Daftar SPAN. Itu pun aku daftar SPAN juga sebenarnya nggak keterima di UMPTKIN. Enggak. Yang kalau PTN umum itu namanya apa? SNMPTN. Aku udah daftar 2, yang pertama yang umum sama yang SPAN, yang negeri umum sama yang negeri Islam. Aku nggak terima yang di SNM, aku terima di SPAN. Itu pun juga sebenarnya ya dari keadaan ekonomi belum mampu buat kuliah, tapi karena memaksakan diri untuk lanjut ya dengan keadaan yang sebenarnya belum benar-benar bisa, ya itu sebuah hal yang
tantangan luar biasa. Juga uniknya ya aku di sini nggak tahu apa-apa mau kemana gitu. Jadi itu Kemudian kan tadi udah bilang kuliah, jualan, sama apa organisasi pasti waktu satu hari atau itu pasti full. Nah, ada nggak waktu buat sendiri main atau sekedar keluar beli makan sendiri gitu kan? Pasti butuh me time kan? ya ada sih Kak. Jadi selama 1 minggu tuh aku menyempatkan, biasanya di hari Minggu ya Kak. Di hari Minggu aku nggak jualan juga karena libur kampus juga, dan kalau misalnya ada kegiatan juga misalkan nggak terlalu urgen, aku bener-bener apa ya kayak bener-bener di kos gitu, entah itu bersih-bersih, entah itu baca-baca buku, entah itu masak-masak. Itu waktu me time buat aku ya di hari Minggu gitu ya. Ada setiap minggunya pasti ada 1 hari untuk me time untuk diriku sendiri. Memang menyiapkan Iya. karena kalau misalkan ngikutin jadwal itu pasti nggak ada habisnya kan ya. Waduh. Nah, ini agak sensitif nih. Kamu kan kuliah, jualan, organisasi, apa bertemu dengan orangnya itu lebih banyak ya? Apakah ada yang berkomentar negatif? Kok mahasiswa jualan sambil organisasi apa gimana gitu? Gimana nih nanggepinnya gitu? Alhamdulillah selama ini sih kalau misalkan secara langsung orang bilang, kok kamu jualan emang nggak malu gitu? Iya. Nggak ada, malah banyak teman-teman yang support, keren, bisa jualan, bisa ikut organisasi, bisa apa ya Kak, kemek semua, bahasa Jawanya kemek semua, Kemek semua ya guys. handle semua Ya, maksudnya bisa. gitu. Kayak orang Jawa ya, Nggak apa-apa. kemek semua gitu. Jadi ya banyak yang support gitu. Cuman kan ya juga kalau lihat dari dalam diri sendiri ya Kak, biasanya yang overthinking itu sebenarnya diri sendiri, pikiran diri sendiri gitu. Kadang kalau lihat teman-teman kok enak ya dia main gitu, nongkrong, banyak teman-teman juga yang ajak, ayo ya nongkrong, Iya. ayo ya main gitu, ayo ya pergi kemana. Gak bisa, aku mau jualan gitu. Kayak teman-teman tuh wajahnya tanya tuh langsung kayak kecewa ya, Iya. gak enak. Nah aku gak enaknya sama mereka juga kalau misalkan nolak ajakan mereka, dan karena sering aku tolak juga kadang mereka udah gak ngajak lagi. itu yang membuat overthinking saya. Gimana ya, masa aku harus berhenti jualan gitu, padahal kan ini kan juga termasuk membantu orang tua, masa aku lebih memilih seneng-seneng sama temennya daripada ya aku putus dari jualan ini gitu. Jadi misalkan ada teman-teman ngajak pun sekarang aku bilang bahwa misalkan aku nggak jualan, aku langsung ngobrol ke teman-teman gitu, Ayo main gitu. iya besok aku nggak jualan, ayo main gitu. Iya. Iya bro, antusias banget sama teman-teman gitu. Tapi juga ya yang buat overthinking balik lagi diri sendiri. Gitu. Jadi takut akan omongan orang gitu kan. Lebih Takut diri perasaan sendiri. orang, nggak maksudnya takut perasaan orang. Ih ya yang udah nggak Iya. susah banget diajak nongki, diajak kadang kalau kerja kelompok ya Kak, sering sekali ada ajakan kelompok, kemudian saya juga ada pesanan gitu. Aku punya lesson dan sebagainya, pesanan banyak. Dan yang nggak enaknya di situ aku lebih kan karena membatalkan sebuah pesanan juga nggak boleh dong, secara etika bisnis juga nggak bisa. Dan yang nggak enaknya sama teman kelompok nggak bisa ikut. Tapi saya bertanggung jawab dari nggak ikut kelompok itu, biasanya saya juga minta pengganti. pengganti ini aku kerjain apa ini, tak kerjain aku sendiri gitu. Lebih ke tahu bagaimana tahu diri dan tahu batas. Tapi setelah mendengar cerita kayak ini kan udah dari kuliah, jualan, organisasi, pokoknya buat kalian mahasiswa di sana yang lagi bingung nih, maba-maba yang sambil organisasi bisa nggak ya kuliah? Buktinya ini bisa, sampai semester 4 lancar kelihatannya ya sampai lulus. lulus. Yang buat mau juga sambil nyambi kerja atau nyambi jualan juga bisa gitu kan. Ini motivasi, inspirasi buat kalian. Nah ini bonus nih, bolehlah dipromosiin jualannya di sini nggak apa-apa. Ya boleh. Namanya Japanese Soul Pancake. Jadi ini kue dari kuliner asal Jepang gitu.
kemudian ya dijual di pertama kali ada di kampus Universitas Mahasiswa Surakarta. Nanti bagi adik-adik bisa datang ke outlet, insya Allah dapat yang istimewa. Boleh ya, nanti aku cantumin IG-nya, nanti kalian boleh order gitu kan. Pokoknya terima kasih banget buat kayak Heo buat nyempetin di podcast Tawa ini cerita mahasiswa. Ceritanya bagus-bagus, positif. Yang baiknya boleh diambil, yang buruknya Jangan diambil. buat pelajaran gitu kan. Betul sekali. Pokoknya terima kasih banyak. Ini cerita buat mahasiswa, buat semuanya yang mau mengambil pelajaran dari podcast Tawa kali ini. Terima kasih. Dadah. Sama-sama, dadah.